Izin ya Pak buat dokumentasi sama wawancara beberapa peserta pemilu di sini. Jadi cek dulu. Terima kasih ya Pak. Pemilu dan demokrasi memiliki hubungan atau kaitan yang erat dalam penerapannya di Indonesia. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemilu kada inilah salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi. Konsepnya adalah memberikan hak warga negara untuk memilih perwakilan mereka dan berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan. Sebenarnya mau nanya nama Bapak? Junaidi, Pak Junaidi. Baik. Bapak kerjanya apa kalau boleh tahu? Karyawan swasta. Namanya Putri. Pekerjaannya guru. Lancar, agak sepi ya karena ini kan beda dengan Pilpres kemarin ya. Ini kan cuma 2 calon ya. Jadi kesannya cepat ya. Teknis pilkadanya tadi sih baik sih. Yang pasti pertama datang kita langsung diarahin ke TPS. Yang pasti kita karena ada surat undangannya ya. Jadi di proses undangannya ini salah satu tes itu dicari negara. Terus tanda tangan tuh tangan buat absensi ya. Kemudian kita ke ruang tunggu. Di ruang tunggu sambil menunggu yang lain selesai, panggil namanya, dikenal namanya, dikasih surat suaranya, baru ke bilik di situ, terus milih dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Ya lebih tertib, cepat karena kalau Pilpres itu kan banyak ya. Jadi ya, pusat juga kita pilih, jadi agak lama, misalnya kita buru-buru. Tapi kalau ini memang tenang, saya rasa kita ada 2 calon aja mungkin lah. Kesannya kalau yang pilkada ini lebih singkat. Antriannya tadi cenderung cepat ya. Kalau pemilihan waktu pemilihan presiden kemarin, itu kan kita milihnya presiden sama DPR, MPR, DPRD segala macam kan. Itu banyak dan itu nama calonnya pun banyak, jadi kita bingung gitu kan. Itu yang sekarang lebih singkat karena juga calonnya juga nggak terlalu banyak, jadi kita juga ya karena sudah punya pilihan juga, jadi lebih cepat. Beda dengan kemarin ya lebih lama karena banyak pilihannya. Mudah-mudahan untuk bupati ya turun ke masyarakat ya, melihat apa keinginan masyarakat ya, terutama yang kepala dinasnya ya, itu banyak jalan-jalan misalnya kan jalan-jalan yang rata-rata segala macam, bahkan banyak makan korban ya, itu tidak dibenarin, udah ada makan korban baru benerin. Jadi itu yang pertama untuk bupati dulu, karena kan kita di Karawang ya. Harapannya semoga nanti yang terpilih bisa menjalankan amanahnya dengan baik, visi misinya bisa berjalan dengan lancar juga, dan yang pasti bisa menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga Karawang. Kalau untuk gubernur, belajar dari gubernur sebelumnya juga, semoga gubernur yang saat ini lebih merata dalam pembangunannya, karena kemarin sempat melihat yang maju hanya beberapa kota saja gitu kan. Jadi semoga bisa lebih merata pembangunannya di seluruh Jawa Barat, ya pasti amanahnya semua bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak, makasih banyak. Terima kasih ya. Sama-sama. Bagaimana sih penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia pada masa ini? Penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini bisa dilihat melalui berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini yaitu yang pertama ada musyawarah. Dalam pengambilan keputusan politik dan sosial, prinsip musyawarah untuk mufakat masih menjadi dasar dalam banyak perundingan di tingkat pemerintahan Indonesia. Yang selanjutnya ada kehidupan multikultural. Indonesia dengan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan menerapkan sistem demokrasi yang memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada kebebasan berpendapat dan partisipasi dalam pemilu.
Salah satu ciri demokrasi Pancasila adalah kebebasan berpendapat, di mana masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan aspirasinya, baik melalui media sosial, unjuk rasa, maupun saluran lainnya, selama tidak melanggar hukum. Nilai demokrasi ini terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaian kesadaran hukum tersebut mencakup apakah hukum yang berlaku telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan. Adapun ciri-ciri seseorang atau masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan, hak dan kewajiban dipahami dengan baik, rendahnya tingkat pelanggaran hukum, tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Semakin tinggi tingkat kesabaran hukum warga negara, maka secara umum penegakan hukum dan ketertiban menjadi semakin baik sehingga diharapkan dapat memajukan bangsa dan negara. Berikut adalah contoh perilaku taat hukum yang ada di lingkungan masyarakat yang dapat dihubungkan dengan kegiatan pemilu dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu pemilih dan pelajar. Sudut pandang pemilih: mengikuti prosedur pemilu dengan benar, menjaga rahasiaan suara, menaati aturan kampanye. Sudut pandang pelajar: mengedukasi diri tentang pemilu dan hukum, menjaga kedamaian dan tidak terlibat dengan konflik politik, menghindari penyebaran informasi palsu. Dalam kedua perspektif ini, perilaku taat hukum dapat memperkuat integritas pemilu dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat, transparan, dan adil.